Sekarang kita akan melanjutkan asuhan keperawatan kita masih dalam konteks sistem pencernaan, yaitu dengan topik gastritis, peritonitis, pankreatitis, dan apendiksitis. Nah, kita mulai dengan askep gastritis. Seperti kita ketahui bahwa gastritis itu familiar atau terkenal dengan penyakit yang paling sering dialami oleh lambung karena terjadinya peradangan dinding lambung. Nah, pada dinding lambung di sini terdapat lapisan mukosa lambung yang terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, maka dinding lambung yang dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal ini bisa saja mengalami kerusakan, sehingga dinding lambung akan rentan mengalami peradangan. Untuk klasifikasinya, gastritis akut di sini gastritis dibedakan menjadi dua, ada yang akut dan ada yang kronis. Ya, kalau kita lihat dari namanya gastritis akut, di sini terjadi karena adanya peradangan pada lapisan lambung yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, gastritis akut di sini akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun sifatnya hanya sementara. Sementara gastritis kronik ini dibedakan menjadi tipe A dan tipe B, di mana tipe A ini disebabkan karena adanya sistem imun yang menghancurkan sel lambung yang sehat. Nah, kemudian tipe B ini lebih ditekankan pada adanya infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Untuk etiologinya, ya, untuk gastritis akut, di sini terjadi karena adanya penggunaan alkohol, kemudian konsumsi obat aspirin, reflux empedu, dan terapi radiasi. Sementara untuk gastritis kronik itu penyebabnya lebih dikarenakan karena ulkus benigna atau maligna dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, untuk patofisiologis. Untuk patofisiologis dari si gastritis ini ya, jadi membran mukosa lambung akan menjadi udem dan hiperemik dan mengalami erosi superficial. Nah, ulcerasi superficial inilah yang dapat menyebabkan adanya perdarahan atau perlukaan pada dinding dari lambung. Untuk manifestasi klinik, ya, yang pertama itu ada mual karena adanya perlukaan di lambung, peningkatan asam lambung ya. Kemudian ada anoreksia, penurunan nafsu makan, mual dan muntah, anemi, nyeri ulu hati, kembung, dan rasa asam di mulut. Nah, untuk penata laksanaannya, di sini ada gastritis akut. Yang pertama adalah hindari faktor penyebab, ya. Kemudian memang faktor penyebab dari gastritis akut di sini bisa juga dikarenakan karena faktor makanan. Ada beberapa makanan yang mengandung asam kuat yang bisa mengiritasi dari lapisan lambung kita. Nah, kemudian untuk penata laksanaannya adalah penggunaan aluminium hidroksida. Kemudian hindari lavase bila terdapat korosi yang luas atau berat. Nah, untuk gastritis kronik, ini yang pertama adalah modifikasi diet, kemudian tingkatkan istirahat, kurangi stres, ya, ada penggunaan farmakoterapi, dan ada juga penggunaan antibiotik. Kemudian kita akan masuk ke konsep ASKEP. Untuk konsep ASKEP-nya, yang sini yang pertama yaitu adalah pengkajian. Dari pengkajian ini kita bisa dapatkan pasien mengalami nyeri ulu hati, mual dan muntah. Ya, kita harus kaji berapa kali pasiennya mengalami mual dan muntah, apakah terdapat gangguan makan, baik itu sebelum ataupun sesudah. Kemudian apakah pola makannya, bagaimana kebiasaannya, suka mengkonsumsi makanan yang pedas atau yang asam, kemudian konsumsi alkoholnya, cemas, stres ya, kemudian makan dan minum yang terlalu cepat sehingga proses pengosongan lambung tidak berjalan dengan baik, kemudian riwayat penyakit lambung sebelumnya, lama munculnya gejala, kemudian metode yang digunakan pasien untuk mengatasi gejala tersebut. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama ada nyeri karena berhubungan dengan iritasi pada lambung. Kemudian bisa juga kita angkat nutrisi kurang dari kebutuhan jika memang sudah terjadi perubahan berat badan kurang atau lebih dari 20% dari berat badan normal.
Kemudian terjadi kekurangan volume cairan dan elektrolit, kurang pengetahuan, dan ansietas. Kemudian nyeri, ya nyeri berhubungan dengan iritasi mukosa lambung ya, dengan kriteria hasilnya yaitu bisa menurunkan dari nyeri yang dirasakan oleh si pasien. Untuk intervensinya ya, yang pertama harus ONEC, sistemnya adalah ONEC atau observasi, nursing edukasi atau nursing treatment, edukasi dan kolaborasi. Nah, untuk intervensinya bisa melakukan timbang berat badan secara teratur, kemudian kita menganjurkan pada pasien gastritis makan dengan porsi yang sedikit tapi sering, kemudian dengan konsistensi yang lunak bukan cair ya. Kemudian anjurkan pasien untuk menghindari makanan seperti kopi, alkohol, makanan pedas, makanan yang asam untuk menghindari adanya iritasi pada mukosa. Kemudian berikan nutrisi secara intravena ataupun parenteral. Kemudian kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan yang berlebih karena muntah. Nah, ini dengan kriteria hasilnya yaitu adanya tanda tekanan darah dan nadi yang normal, kemudian intake cairan dan outputnya seimbang, tidak ada tanda-tanda dari dehidrasi. Kemudian untuk intervensinya yaitu adalah pantau tekanan darah, nadi ya, kita lihat apakah ada tanda-tanda hipotensi, hematemesis dan takikardi, kemudian pertahankan intake dan outputnya, observasi kondisi mukosa membran dan struktur kulit, dan kolaborasi pemeriksaan lab ya, pemeriksaan HB, HT, kemudian elektrolit, albumin, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit sesuai indikasi. Kemudian kurang pengetahuan. Nah, kurang pengetahuannya di sini dengan harapan atau dengan kriteria hasil itu pasien dan keluarga mampu untuk mengedukasi dirinya sendiri, mampu melakukan penanganan secara mandiri, mengetahui dengan jelas bagaimana patofisiologis dari gastritis. Nah, intervensinya yaitu tentunya dengan memberikan informasi ya, kita ajak keluarga juga ikut membantu dalam perawatan pasien, dalam membantu mengelola pola diet, pola nutrisi yang harusnya diikuti atau dikonsumsi oleh si pasien. Nah, itu penjelasan saya mengenai gastritis ya. Saya yakin Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semuanya pasti sudah familiar ya, sudah terbiasa untuk bisa melakukan perawatan baik kepada pasien ataupun keluarga dengan riwayat gastritis. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk topik kedua kita hari ini, yaitu tentang peritonitis. Peritonitis atau organ yang terserang yaitu peritoneum, di mana membran serosa rangkap yang terdiri dari perineum parietal yang melapisi dinding rongga abdominal dan rongga perineum visceral yang melindungi semua organ di dalam semua organ di dalam rongga peritoneum itu. Nah, peritonitis di sini adalah peradangan pada peritoneum, suatu membran yang melapisi rongga abdomen. Peritonitis di sini biasanya terjadi karena adanya bakteri yang masuk, kemudian bakteri tersebut bisa masuk ke saluran cerna atau organ-organ abdomen ke dalam ruang peritoneum melalui perforasi usus ataupun ruptur suatu organ. Kemudian infeksi bakteri ya, etiologinya bisa terjadi karena adanya organisme di saluran pencernaan kita atau pada organ reproduksi, biasanya organ reproduksi wanita. Nah, bakteri yang biasanya muncul ini tergolong bakteri E. coli, Klebsiella, Proteus, dan Pseudomonas. Kemudian dari sumber eksternal itu seperti adanya cedera dan trauma, kemudian pada peritonitis ini dahulu kala memang sering terjadi pada tentara-tentara yang sedang melaksanakan perang ya, karena terjadinya adanya trauma pada daerah abdomen ataupun luka di sekitar abdomen, sehingga bakteri pun akan
mudah untuk menginfeksi ke tubuh kita dan akan terjadi atau mengalami peritonitis. Kemudian penyakit gastrointestinal itu juga bisa menjadi pencetusnya ya, seperti appendicitis, ulkus perforasi, divertikulitis, perforasi usus, trauma abdomen, dan maupun trauma tumpul atau trauma kejang. Dan proses pembedahan gastrointestinal yang menggunakan alat-alat yang tidak steril. Kemudian berikutnya yaitu adalah dialisis peritoneal. Nah, ini untuk pathway-nya, untuk pathway dari peritonitis ya, saya akan jelaskan dari etiologi tertelan benda asing atau masuknya benda asing ke dalam tubuh seseorang sehingga akan mengalami perforasi alat tubuh atau organ pada tubuh sehingga terjadi peradangan, kemudian akan terjadi peritonitis. Nah, peritonitis ini akan menyebabkan penurunan pada peristaltik usus kita sehingga akan terjadi adanya mual dan muntah ya, nyeri kulit, kemudian proses dehidrasi, hilangnya cairan, sehingga banyak diagnosa yang bisa muncul. Misalkan seperti konstipasi, kemudian bisa juga mengalami diare, kemudian gangguan eliminasi urin ya, karena proses infeksinya bisa mengarah juga ke organ-organ yang lain, kemudian diagnosa kehilangan volume cairan dan elektrolit, perubahan nutrisi, ansietas ya, karena penanganan dari peritonitis ini biasanya pembedahan dan penggunaan antibiotik. Nah, untuk manifestasi klinisnya, yang pertama yaitu terjadinya nyeri di atas daerah yang meradang, kemudian peningkatan kecepatan denyut jantung karena shock hipovolemik, kemudian mual dan muntah, ya kekakuan pada abdomen, kemudian ileus paralitik. Nah, untuk tanda-tanda lainnya yaitu bisa terjadinya demam, kemudian peningkatan sel darah putih, takikardi, rasa sakit pada daerah abdomen, dehidrasi, lemas, kemudian nyeri tekan ya, nyeri tekan pada daerah abdomennya, bising ususnya berkurang, nafas dangkal, tekanan darah menurun, nadi kecil dan cepat, berkeringat dingin, dan peka hati menghilang. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama di sini yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan darah lengkap. Nah, sel darah putih ini meningkat ya, kadang-kadang bisa lebih dari 20.000. Kemudian sel darah merah juga meningkat yang menunjukkan adanya hemokonsentrasi. Kemudian ada albumin serum, amilase serum, elektrolit serum. Kemudian kultur bakteri, pemeriksaan foto abdominal, foto dada, dan parasentesis. Nah, untuk diagnosa dari peritonitis di sini, ini bisa nyeri, ya, kemudian tergantung dari tanda dan gejala yang atau manifestasi klinis yang dialami oleh pasien. Jadi pada intinya, diagnosa keperawatan pada gangguan sistem pencernaan ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, yang sering muncul ya diagnosa keperawatan itu sering muncul, tapi yang membedakan tuh hanya keluhan utama, kemudian patofisiologis penyakitnya dan manifestasinya. Nah, kemudian kita lanjut ke pankreatitis. Pankreatitis atau inflamasi pada pankreas ya merupakan penyakit yang serius pada pankreas dengan intensitas yang bisa ringan sampai ke berat. Kemudian pankreatitis di sini merupakan kondisi inflamasi yang bisa menimbulkan nyeri, ya, di mana enzim pankreas akan diaktifasi secara prematur sehingga akan mengakibatkan autodigestif dari pankreas. Kemudian etiologinya di sini ada infeksi virus atau bakteri, kemudian alkoholisme berat, ya, penggunaan obat-obatan sejenis steroid, kemudian diuretik, hiperlipid, kemudian hiperparatiroid, asidosis metabolik, uremia, kemudian imunologi seperti lupus,
Kemudian ada pankreatitis gestasional, defisiensi protein, toksin. Kemudian, nah ini dia patofisiologisnya. Jadi dari adanya trauma, batu empedu, alkohol, dan adanya infeksi virus atau bakteri akan menyebabkan pankreatitis sehingga menimbulkan demam ya. Jadi kita bisa melihat hipertermi, distensi abdomen, bisa mengarah kepada nutrisi, bisa mengarah kepada nyeri, kemudian kekurangan volume cairan ya, kemudian gangguan pada sistem endokrin, terjadinya hiperglikemia ataupun hipoglikemia. Nah, untuk manifestasi klinisnya ya, manifestasi klinisnya di sini ada nyeri abdomen hebat, disertai nyeri punggung, nyeri ulu hati, kemudian adanya ekimosis di daerah pinggang yang merambat hingga umbilikus, kemudian mual dan muntah, hipotensi, mengarah ke shock hipovolemik, dan hipoksia. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada CT scan, kemudian ultrasound abdomen, endoskopi, aspirasi jarum, kemudian foto abdomen, pemeriksaan sendi atas, kemudian bilirubin serum, dan lain-lain. Nah, untuk topik kita yang terakhir yaitu apendisitis akut ya, pasti Bapak dan Ibu sudah sangat sering atau rekan-rekan sudah sangat sering untuk bertemu, membaca mungkin case study atau case report mengenai apendisitis. Nah, apendisitis di sini bisa menyerang semua umur tanpa terkecuali baik itu anak-anak ataupun orang tua. Nah, bedanya di sini adalah pada orang tua sekarang sering terjadinya atau mudah terjadinya perforasi. Sehingga penanganannya yang pasti dilakukan adalah penanganan laparotomi, bukan hanya sekedar appendektomi saja. Nah, peradangan pada appendix ini terjadi pada organ appendix kita ya, dengan patofisiologis bisa terjadi adanya fetalit atau feses yang mengeras sehingga masuk ke dalam appendix kita akan menimbulkan inflamasi, kemudian adanya bakteri ya, biji-bijian yang atau makanan yang tidak bisa diolah dengan sempurna sehingga mengendap di appendix kita, kemudian akan menjadi peradangan. Kemudian bisa juga terjadi adanya proses infeksi yang di luar dari appendicitis. Kemudian untuk gejala klinisnya ya, gejala klinisnya akan diawali dengan nyeri pada daerah epigastrium. Setelah itu nyerinya akan berpindah-pindah dan menetap pada perut kanan bawah atau yang kita sebut dengan ligat sign. Kemudian manifestasi klinisnya akan disusul dengan adanya anoreksia, kemudian mual dan muntah, suhu tubuh akan mengalami peningkatan, yaitu berkisar antara 37,5 sampai 38,5 derajat Celcius. Nah, jika suhu tubuh kita mendekati 40 derajat Celcius, maka kemungkinan sudah terjadi abses atau perforasi di dalam abdomen. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostiknya secara klinis kita akan melihat tanda yang khas yaitu yang kita sebut dengan tanda nyeri yang terjadi di titik McBurney. Kemudian nyeri tersebut akan bertambah bila kita batuk atau berjalan. Kemudian berikutnya ada nyeri tekan dengan deafness muscular, kemudian rebound spasm ya atau Lambert sign, di mana jika pemeriksa melakukan penekanan perut di bagian kiri dan di bagian kiri, kemudian dilepaskan secara mendadak atau tiba-tiba, maka pasien akan merasakan nyeri di bagian perut kanan bawah. Nah, hal tersebut terkenal dengan sebutan Lambert sign. Kemudian ada Rovsing sign yang di mana pemeriksa akan menekan daerah kolon ya yaitu descendant, kemudian mengarah ke transversum, maka akan merasakan adanya nyeri pada perut kanan bawah. Kemudian berikutnya ada Tenholm sign dengan prosedur yaitu pemeriksa akan meregangkan testis kanan ya sehingga akan timbul nyeri di bagian perut kanan bawah. Kemudian tanda yang berikutnya yaitu ada psoas sign. Nah, psoas sign di sini kita akan minta pasien untuk mengangkat tungkai kanan
dalam posisi ekstensi, maka ketika pasien itu mengangkat tungkai kanannya akan timbul rasa nyeri di perut kanan bawah. Kemudian berikutnya yaitu adanya tanda obturator ya. Jadi pasien kita minta untuk melakukan fleksi dan endorotasi pada sendi panggul kanan untuk melihat apakah terjadinya timbul pada nyeri perut kanan bawah. Nah, kemudian akan dilakukan rectal suture atau colok dubur ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan melalui anusnya. Biasanya nyeri akan dirasakan ya di arah jarum jam 10 sampai 11. Kemudian berikutnya adalah blood test, di mana kita akan melihat adanya peningkatan leukosit, kemudian sedimen urin ya untuk melihat apakah untuk menegakkan diagnosis apakah ini mengarah ke appendicitis atau infeksi pada saluran kemih. Kemudian melakukan foto polos abdomen dan USG. Nah, untuk diagnosis bandingnya, yang pertama adalah gastroenteritis, kemudian kelainan genitalia interna pada wanita, kelainan saluran air kemih, kemudian ada kolesistitis, pankreatitis, divertikulitis, perforasi, ataupun karsinoma. Kemudian untuk penyulitnya ada periapendikular infiltrat, kemudian periapendikular abses, peritoneum umum, dan void apendikular. Nah, pada pemeriksaan atau pada appendicitis ya, jadi kita bisa mengenal atau kita bisa melihat dengan melakukan Alvarado scoring system. Nah, di sini Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana proses pemberian scoring, sehingga kita bisa melihat jika aplikasinya atau jika scoringnya lebih dari 7, maka akan dilakukan tindakan operasi. Jika masih dalam skor 4 sampai 6, maka akan dilakukan observasi. Jika kurang dari 3, maka akan dilakukan konservatif. Nah, itu biasanya kita lakukan untuk melakukan penilaian terhadap penanganan pada appendicitis. Ya, itu saja pemaparan saya mengenai topik hari ini. Untuk diagnosa keperawatan, ya, saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah sering, ya, hanya saja perlu dimantapkan nanti pada saat pembuatan askep, kemudian diagnosa pada saluran pencernaan ini cukup sering, ya, kita ulang. Yang membedakan hanya patofisiologisnya, kemudian keluhan utamanya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya.